Oke, selamat pagi. Eh, Pada hari ini kita akan bahas soal lanjutan, yaitu soal nomor 12 ya. Kemarin terakhir kita bahas sudah soal sampai nomor 11, sekarang kita lanjutin ke soal nomor 12. Pertanyaannya di sini bisa kita lihat, ini kalau kita tanyakan itu adalah mana yang menghasilkan larutan penyangga. Nah, kita kembali lagi ke sebelumnya. Ini sudah saya jelaskan kemarin ya, sempat penyangga itu larutan yang dapat mempertahankan pH walaupun ditambahkan sedikit asam, basa, dan air. Nah, itu sama seperti kalau kalian banyak makan rujak yang asam-asam kan kalian nggak langsung sakit. Nah, itu karena di dalam tubuh kalian ada larutan penyangganya gitu ya. Nah, untuk pembuat larutan penyangga itu ada dua, yaitu cara langsung sama cara tidak langsung. Untuk cara langsung itu adalah asam atau basa lemah ketemu dengan garamnya. Nah, kita bahas yang A saja. Kenapa? Karena soal kalian ini bahasanya tentang garam dengan lemahnya, gitu, asam atau basa lemahnya. Jadi syarat penyangga itu harus ada yang lemah, baik asam ataupun basanya. Jadi nggak kedua-duanya ya. Misalkan asam lemah dengan garamnya, basa lemah dengan garamnya. Nah, kalian harus tahu dulu bahwa asam kuat dan basa kuat itu eh, ada beberapa ya. Asam kuat itu contohnya ini ada di slide Jamboard, boleh kalian buka, kalian klik linknya. Basa kuat ada 9 ya, yang ini jangan lupa ya, ini angkanya di bawah ya, jadi ClO4 di bawah angkanya ya. Nah, ini beberapa contoh asam lemah. Jadi kalau asam itu kan ada HH-nya di depan ini, bisa kalian lihat ya. Nah, yang ada HH-nya ini adalah asam. Nah, ini adalah asam ya. Sebentar, yang ada OH-OH-nya ini di belakang ini adalah basa ya. Jadi yang ada OH-OH-nya ini adalah basa. Nah, tapi kalian harus tahu bahwa tidak semua yang ada OH-nya itu langsung cenderung oh itu basa. Contohnya yang ini ya. Kalian harus tahu bahwa CH3COO H. Jadi H-nya di belakang nih. Ini dia H ya, bukan COO, bukan CH3COOH, bukan. Tapi CH3COO dengan H plus ya. Ini adalah H plus, H plusnya di belakang. Jadi H-nya yang ini di belakang. Jadi ini termasuk asam, tapi dia lemah. Sama seperti HCOOH, ini jangan dibaca OH gitu ya, tapi ini HCOO dengan H plus. Jadi kalau kita tuliskan, ini sebenarnya kalau kita uraikan gitu, itu adalah CH3, CH3, COO min dengan H plus gitu ya. Sama seperti ini HCOOH itu adalah HCOO min dengan H plus. Jadi untuk yang dua asam ini H-nya di belakang gitu. Nah, sementara yang basa kuat ini OH, 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 hidroksida, hidroksida ya dibacanya. Ini adalah yang kuat. Sementara yang lemah hanya ada beberapa yang lemah sisanya ya. Jadi kalau ini kuat berarti di luar dari ini berarti lemah gitu. Nah, contoh basa lemah itu ada NH3. Nah, jadi NH3 itu bisa ditulis juga sebagai NH4OH. Jadi NH3 ini sempat saya tadi bahas. Nah, jadi NH3 bisa juga ditulis dengan NH4OH. Kenapa gitu? Karena NH4OH itu nggak stabil, nanti dia akan terurai membentuk NH3 dan H2O. Jadi NH3 dan NH4 ini sebenarnya sama ya. Jadi ini dibacanya amonia, yang ini dibacanya amonium hidroksida gitu. Jadi sebenarnya amonia sama amonium hidroksida ini sama ya. Senyawanya sama. Jadi patut itu saja yang diingat dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke eh, garam. Itu didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari asam ditambahkan basa. Jadi kalau dalam materi kelas 2 asam ditambahkan basa itu jadinya adalah garam sama air gitu ya. Nah, jadi kalau asam ditambahkan basa itu jadinya adalah garam ditambahkan air. Contohnya asamnya adalah HCl ditambahkan NaOH. Garamnya apa? Yang plus ketemu sama yang min. Jadi plus dulu baru min ya. Makanya jadinya ini NaCl. Terus H plus ketemu OH min jadinya H2O gitu ya. Nanti tolong diulang-ulang kembali ya. Sama seperti H3PO4 tadi sudah sempat kita bahas sedikit. Bahwa H3PO4 berasal dari H plus dan PO4 berapa min dari sini ya? 3 min. MgOH 2 kali juga sama. Mg itu dari Mg2 plus. Kemudian ketemu sama OH min. 2 plus dari mana? 2 plus dari sini ya. Jadi ini Mg berapa plus ke Mg ini? Itu dari sini ya. Jadi Mg itu 2 plus dari jumlahnya si OH. Kemudian plus ketemu min, jadi kan ini yang plus. Nah, ini yang min. Nah, plus ini ketemu min sama yang ini. Nah, plusnya ditulis duluan baru min.
Maka Mg sebanyak berapa? Sebanyak jumlahnya muatannya PO4. Nah, muatannya 3, berarti Mg sebanyak 3. PO4 sebanyak berapa? PO4 sebanyak jumlah muatannya Mg. Ini ya, jadi PO4 ini satu kesatuan, ini poliatomik. PO4-nya sebanyak 2 kali. 2-nya dari Mg ya. Jadi seperti ini adalah garamnya. Nah, terus apa fungsinya kita belajar tentang asam basa dan garam? Karena kita harus tahu dulu di sini ya. Jadi kita mau menentukan ini nih asam atau basa gitu ya. Jadi kalian harus tahu dulu, kita akan menganalisis di sini soalnya kalian hanya menentukan asam atau basa. Jadi syaratnya penyangga itu syaratnya adalah lemah ketemu dengan garam ya. Ini syaratnya. Lemah ketemu dengan garamnya. Jadi harus garamnya dia, ionnya dia. Maksudnya gimana? Contoh gini. Kita lihat dulu di sini nih asam atau basa. Nah, pasti kalian tahu bahwa NH3 tadi sudah kita bahas, itu adalah NH3 itu setara dengan si ini ya, NH3 adalah NH4OH atau amonia. Nah, itu masuk dalam basa lemah ya. Yang ini kuat, yang ini lemah. Berarti kita hanya cukup menuliskan oke, di sini berarti ini adalah si basa lemah. Nah, ketemu dengan siapa? Ketemu dengan ini ya. Ketemu dengan NH4Cl. Nah, NH4Cl ini asam, basa atau garam. Nah, itu yang harus kalian tahu. Simpel ya, kalau asam berarti ada H+, nggak ada kan ini. Kalau basa berarti ada OH. Ini juga nggak ada kan. Berarti ini adalah garam gitu ya. Simpel sebenarnya. Berarti ini asam basa lemah dengan garamnya. Tahu dari mana kalau ini garamnya bukan garam atau bukan garamnya dia gitu. Nah, kita fokus saja melihat dari NH3. Jadi kita bahas di sini ya. Kita sebentar ya, maaf ya. Jadi ada NH3. NH3 ini kan setara dengan NH4OH ya. Jadi kalian harus tahu bahwa ini sama dengan NH4OH. Maka garam itu berasal dari mana? Garamnya itu adalah ionnya dia. Berarti ion dari NH3 adalah NH4+. Nah, ini. Jadi ini adalah ionnya. Asal usul garam itu dari ionnya dia ya. Nah, ini adalah ionnya dari NH3. Nah, kita lihat di sini NH4Cl apakah itu garamnya dari NH3 gitu ya. Mudah saja gitu ya, cuma tinggal kita uraikan. NH4Cl, saya hapus dulu sebentar. Nah, kita lihat di sini maka NH4Cl ini kalau kita uraikan adalah NH4 plus dan Cl. Sebenarnya kalau kita ngelihat sekejap mata juga sudah tahu ya kalau ini adalah garamnya gitu. Jadi ciri-ciri khas dia garamnya itu adalah ini NH4 plus, ada NH4 plusnya juga di sini ya. Jadi ini menghasilkan NH4 plus juga. Nah, karena ini sama-sama NH4 plus termasuk ionnya, berarti ini adalah garamnya. Nggak paham? Oke, kalau nggak paham kita lanjutkan ke yang kedua, NaHPO4 sama NaCl ya. Kita masuk ke sini, jadi saya masuk ke sini saja. Itu tadi ada NaHPO4 ya. Sebentar, oke, jadi ada NaH NaHPO4 ketemu sama siapa tadi? NaCl ya. Ketemu sama NaCl. Apakah ini penyangga atau bukan? Nah, ingat ya syarat penyangga harus lemah ketemu garam. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa ini asam atau basa atau garam. Coba kalian lihat. Ini asam, basa atau garam. Ternyata ini adalah garam ya. Ini adalah garam. Kenapa? Karena asal usulnya itu jelas ya. Asal usul NaH PO4 itu berasal dari Na plus dengan HPO4 min. Yang notabene-nya Na itu berasal dari basa kuat yaitu NaOH gitu kan asal usulnya ya. Kemudian HPO4 min itu berasal dari H2 H3 ya harusnya ya. H3PO
4 gitu. See? Jadi ini adalah basa kuat ketemu dengan asam lemah. Tapi bukan itu ya. Yang terpenting bahwa kamu tahu bahwa ini garam gitu ya. Jadi kamu harus tahu bahwa ini garam gitu, bukan asam, bukan basa, karena ini terdiri dari, karena ini bentukannya adalah bentukan basa, bentukan asam ya. Jadi kalau dicampur jadinya kan garam. Nah, NaCl ini asam, basa atau garam? Jelas bahwa NaCl itu adalah, ya benar, NaCl itu adalah garam ya. Karena asal usulnya ini berasal dari Na plus dengan Cl min. Asal usulnya dari mana? Na plus berasal dari basa, basanya adalah NaOH. Jadi kalau basa tinggal nambahin OH gitu ya. Kalau asam tinggal nambahin H. Cl min berasal dari HCl. Jadi asam ini basa NaOH, ini asamnya HCl gitu. Nah, jadi karena ini terbentuk dari asam dan basa, berarti ini jelas ini adalah garam. Jadi kita kesimpulan saja, garam ketemu garam, apakah ini penyangga? Gitu ya. Garam ketemu garam, apakah ini penyangga? Maka jawabannya ini bukan penyangga. Karena syarat penyangga itu harus lemah ketemu garam ya. Bukan garam ketemu garam, tapi lemah. Yang maksud lemah di sini asam atau basanya yang lemah ya. Jadi yang lemah di sini maksudnya adalah asam dan basanya. Ini. Nah, jadi harus dipahami bahwa yang lemah itu adalah asam atau basanya, bukan garamnya ya. Oke, kita lanjut sekarang ketiga. Untuk yang ketiga kita lihat di sini CH3COH dengan Na CH3COONA. Wah, ini gampang nih ya. Kalau ini gampang, kelihatan banget nih. Nah, kita masukkan ke sini ya. Kita bikin di sini. Oke, kita lanjutkan di sini. Bisa tulis di sini saja ya. Ini ada tadi CH3 COOH ketemu dengan CH3 COO apa tadi ya? COONA ya. COONA. Nah, ini udah ketahuan bahwa CH3COH itu kan asam asetat ya. Jadi sudah jelas ini adalah senyawa asam lemahnya ya. Ini senyawa asam lemah. Jadi saya jelaskan tadi di awal ya, jangan bingung. Tadi sempat saya jelaskan bahwa ini asam ya, CH3COO sama H+ ini asam lemah ya, ini asam asetat. Ya, ingat-ingat ulang lagi ya. Kemudian, apakah ini garam? Ya, ini adalah garam. Kenapa? Karena hilang sudah H+ dan OH-nya. Nah, jadi kalau kita mau perjelas gitu. Jadi kalau ini kita mau perjelas, ini asal usulnya adalah dari CH3 COO- ketemu sama Na+ gitu ya. Jadi ini pertemuan antara asal usul dari mana CH3 COO-. Itu berasal dari CH3 COOH. Nah, kalau Na+ berasal dari NaOH ya. Jadi ini adalah asam, ini adalah basa gitu. Nah, karena ini asam lemah ketemu garam, apakah ini garamnya dia, garam dia atau bukan? Kelihatan dari senyawanya yang sama, yaitu CH3COOH dengan CH3COO. Nah, karena sejenis ya, ini kan tipenya sejenis, berarti ini termasuk pasangan. Berarti ini asam lemah ketemu dengan garamnya, berarti tepat ya ini. Jawabannya ini benar bahwa ini adalah asam lemah bertemu dengan garamnya dia ya. Sekarang kita lanjut CH3COONA dengan NaOH. Nah, di sini kita lihat bahwa CH3COONA ini sama ya. Ini adalah garam. Nggak usah dibahas lagi, udah tahu bahwa CH3COONA itu garam sama di atas. Kemudian NaOH-nya apa? NaOH itu adalah basa. Tapi bahasanya kuat atau lemah? Bahasanya adalah basa kuat. Dari mana basa kuat? Dari data. Sudah dijelaskan di sini bahwa, nah masuk ya, NaOH itu adalah basa kuat. Ya, jadi basa kuat salah satunya adalah NaOH. Bisa kita lihat di sini basa kuat adalah salah satunya NaOH ya gitu. Oke, nah kita tinggal menganalisis campuran yang menghasilkan noda penyangga itu adalah asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Jadi pilihannya gitu ya.
asam lemah dengan garam atau basa lemah dengan garamnya. Maka jawabannya basa lemah dengan garam apakah benar? Ini benar. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini bunga penyangga. Asam lemah dengan garamnya ini benar. Jadi yang lemah dengan garam gitu ya. Ini garam benar, tapi basa kuat. Nah, berarti ini bunga penyangga. Gampang itu ya. Jadi clue-nya harus yang lemah ketemu garamnya. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, seperti itu ya. Oke, selamat mengerjakan untuk soal yang part pertama ya. Nah, ini soal yang part pertama, silahkan kalian kerjakan. Terima kasih. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan ya.